Masih dalam break time karena setiap komunitas punya cerita. Masih bareng Chandra dan hari ini masih ada Mas Aldias dan ada Mas Kevin juga yang kita membahas tentang dunia skateboard gitu ya. Apalagi kalau di Semarang kita punya Ikatan Skateboard Semarang. Bener nggak? Ikatan Semarang. Ikatan Semarang Skateboard gitu ya. Oke. Nah, ini singkatannya ISS ya, ISS. Oke. Nah, pengen tanya nih, kalau ISS sendiri untuk bisa menjaring teman-teman yang mungkin minatnya satu passion sama kalian itu gimana? Karena kan pastinya juga sebenarnya banyak orang yang mungkin jago atau pengen main skateboard juga tapi belum ngerti nih. Maksudnya kemana mereka harus belajar, kemana mereka harus ketemu sama teman-temannya. Ini gimana nih, Mas Kevin atau? Oke. Kalau dari ISS-nya sendiri kan itu sebenarnya kayak semacam wadah gitu kan, Mas. Jadi mereka yang mau gabung itu sebenarnya ya dari minat mereka sendiri aja. Nah, jadi kayak ISS nggak menawarkan sesuatu, kita cuman menawarkan ini loh ada wadahnya. Kalau kalian memang pengen belajar lebih cepat, kalian gabung aja. Soalnya ada pemain-pemain lama yang lebih handal kan bisa ngajarin segala macamnya. Gitu. Jadi lebih kepada wadah ya. Bagi teman-teman yang mungkin memang ingin bergabung, tinggal bergabung aja. Tapi ada Instagramnya nggak? Atau mungkin cara daftarnya gimana? Ada Instagramnya, @semarangskate. Kalau cara daftarnya sih sebenarnya nggak ada sih, Mas. Tinggal gabung aja. Tinggal gabung aja. Oke. Nah, tapi kalau di ISS sendiri itu biasanya umur termuda dari umur berapa? Terus mungkin yang paling dewasa umur berapa? Nggak ada batasan umur ya? Nggak ada batasan umur. Tapi kalau sekarang yang paling kecil tuh umur berapa nih? 4 tahun ada. 4 tahun ada? Oke. 4 tahun ya sudah main skateboard ya. Nah, kalau Mas Kevin sama Mas Aldias nih, main skateboardnya dari umur berapa? Berapa ya? Udah lupa, jangan baru lahir terus langsung main skateboard, nggak ya? Kalau saya itu dari 2005. 2005? Itu SMA. Oh, SMA, oke. Kalau Mas Aldias, ingat nggak? Sama, saya kelas 2 SMA, cuman saya lebih muda, sorry. Oke. Berarti lebih senior Mas Kevin ya? Oke. Nah, tapi apa sih yang membuat kalian pengen main skateboard gitu loh? Kan banyak sekali olahraga ya, ada sepak bola, ada kasti. Kalau kalian kenapa pilih yang skateboard? Apa, Bin? Kalau saya lebih ke tantangannya itu selalu baru sih. Jadi gimana cara kita menghadapi rasa takut, lalu setiap harinya itu kita di skateboard itu diajarin kita buat jangan menyerah secara gampang. Oke, gitu. Kalau Mas Aldias? Aku lebih suka sama hoodnya sih, Mas. Jadi cakupannya, terus gimana kita support satu sama lainnya itu emang benar-benar hood gitu. Oke. Karena mungkin satu passion juga ya, jadi bisa saling support gitu ya. Oke. Nah, tapi biasanya kalau aku lihat tuh kalau di video-video skateboard di luar negeri yang di YouTube gitu kan, itu kan di luar negeri tuh kayaknya udah ada taman yang khusus untuk main skateboard, udah ada arenanya juga. Nah, kalau di Semarang sendiri ada nggak yang seperti itu? Itu namanya skatepark ya kalau istilah. Oke, skatepark. Itu kalau di Semarang sendiri sih dulu sempat ada, tapi nggak istilahnya nggak seproporsi yang standarnya nasional. Dulu ada Menteri Supeno. Memang dibuat khusus untuk pemain skateboard, cuman untuk saat ini kayaknya belum ada. Belum ada ya. Oke. Jadi kalau seperti itu biasanya kalian mainnya di mana nih? Kayak gitu kita biasanya mainnya ada ini sendiri sih, meeting point sendiri gitu. Kita buat meeting point sendiri. Buat sekarang sih yang masih available tempatnya Simpang 5 ya. Simpang 5 itu tempat main basket gitu. Oke, gitu. Tapi gimana sih caranya? Maksudnya kalian kan juga main skateboardnya, artinya kalau di Simpang 5 itu kan juga bergabung dengan masyarakat umum nih. Gimana caranya kalian biar nggak merasa terganggu atau mungkin juga merasa bisa merasa lebih bebas mainnya? Ada nggak mungkin diusir dulu orangnya, atau mungkin sebenarnya kalian sudah cukup dengan area yang segitu?
Sebenarnya kita yang mengganggu. Oh, kayak mengganggu, oke. Makanya itu attitude kita dilihat di situ. Kita gantian sama yang main basket. Karena waktu itu pernah crash sama yang main basket, terus akhirnya kita mengalah. Jamnya jadi yang sore basket, kita yang malam. Iya, spare time aja bisa. Jadi bagi waktunya aja ya. Oke. Tapi kalau seandainya nih, mungkin Pak Wali Kota dengar gitu ya, terus kalian tuh diminta, kalian mau bikin skate park, mau nggak gitu kan? Terus ada nggak bayangan kalian kalau misal di Semarang itu yang ideal untuk dijadikan skate park itu di mana? Tadi kita di jalan udah ngobrol-ngobrol sih waktu itu di Banjir Kanal ya. Di Banjir Kanal Timur itu memang rencananya akan dibuat semacam taman kota. Oke. Jadi itu fungsionalitasnya juga banyak buat pejalan kaki sama wadah buat skateboard sendiri itu. Oke. Jadi di Banjir Kanal Timur ya, kebetulan kan juga lagi dibangun ya. Semoga bisa ini sih bikin skatepark, karena kan apalagi Semarang ini kan sedang pembangunan untuk wisata internasional ya. Jadi olahraga kayak skateboard itu kan udah internasional ya. Harusnya juga sudah ada medianya sendiri di sini. Oke. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, saya mau mengadakan games. Biasanya kita ngadain games di segmen 3 ya pemirsa, tapi ini di segmen 2 nih. Karena gamesnya ini ceritanya adalah pick games. Jadi nanti saya akan menyebutkan beberapa nama atau beberapa hal. Kalian urutkan dari yang paling menurut kalian favorit sampai yang B aja. Oke ya. Jawabannya boleh beda nih, nggak harus sama. Oke, yang pertama ini tentang pro skater dunia. Ini ada Rodney Mullen, Tony Hawk, Aaron Jous. Mas Kevin dulu, siapa dulu paling favorit? Yang paling favorit Tony Hawk, Rodney Mullen, lalu Aaron Jous. Oke, kenapa yang paling favorit Tony Hawk? Karena dia pionirnya. Oke, pionirnya. Oke. Kalau dari Mas Aldias? Urutannya sama sih. Sama, oke. Rodney Mullen baru Aaron Jous. Alasannya juga sama? Iya. Nggak asik nih nyontek, kayaknya harus dikasih. Ini penutup nih biar nggak nyontek nih. Oke. Kita lanjut selanjutnya deh. Trick skate. Ini ada kick flip, dark slide, 360 flip. Bener nggak nyebutnya? Bener ya? Benar. Ya, dari Mas Aldias dulu. Kick flip, 360 flip, baru dark slide. Kenapa? Kenapa yang paling awal di kick flip? Kick flip lebih gampang. Lebih gampang, oke. Lebih minim insiden ya. 360 flip itu base-nya dari kick flip, jadi kayak improve-nya. Oke. Kemudian dark slide itu kayak yang ya udah itu bonus lah ya. Oke. Kalau dari Mas Kevin? 360 flip, dark slide, lalu kick flip. Kenapa? Kenapa 360 flip dulu? Saya mau jelasin kick flip dulu, karena saya nggak bisa kick flip. Oke, boleh. Oh, gitu. Karena nggak bisa. Oke. 360 flip karena saya senang banget sama trik itu. Oke. Dan dark slide itu memang trik yang susah sih. Oke. Tapi kalau buat kalian mempelajari satu trik itu paling lama berapa hari? Atau mungkin berapa jam? Itu ada faktor luck-nya sih Mas. Ada faktor luck-nya, berarti nggak cuma strategi aja, tapi juga ada faktor luck-nya ya. Oke. Nah, ini ada musik skate punk. Ini ada, susah nih baca ini. No FX, Linoleum. Ada Goldfinger Superman, Comeback Kid, Wake the Dead. Nggak satu lagi. NFX sih Mas. Oke, kenapa? Yang sering dengar cuma itu. Oh, yang sering dengar cuma itu. Kalau Mas Kevin? Goldfinger dulu pasti. Karena sering dengar juga yang itu. Enggak, itu memang sering dipakai di backsound-nya skate. Oke, jadi kalau kalian main skateboard tuh ada sound musiknya ya. Oke. Nah, kalau pro skater Indonesia ada Pevi Permana, ada Mario Palandeng, ada Sanggu Dharma. Siapa dulu Mas Kevin? Kalau saya pasti Sanggu Dharma dulu, baru Mario, lalu Pevi. Kenapa? Kalau Sanggu karena ya sering ketemu dan memang pernah lihat mainnya, sama Mario juga. Kalau Pevi kayak jarang lihat ininya, serinya. Paling ketemunya sukanya sama Pevita Pierce ya. Beda ya. Kalau Mas Aldias nih? Aku Mario dulu, Sanggu, baru satunya siapa? Pevi Permana. Oh iya, Pevi Permana ya. Oke. Kenapa Mario dulu? Suka mainnya, powernya. Lebih ke power mainnya. Oke.
Oke, nanti kita lanjut ngobrol lagi. Karena kita harus komersial break dulu, jadi ditahan dulu ya rasa penasarannya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dalam break time, karena setiap komunitas punya cerita.